Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabar kalian? Masih semangatkah untuk mengikuti pelajaran hari ini, teman-teman? Semangat. Alhamdulillah. Silahkan siapkan sinyal, laptop, alat tulis, dan lain-lain untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk presensi, Bapak nanti akan screenshot ini Zoom meeting ini sebagai bukti ke sekolah, dan Bapak Ketua kelas silahkan mendata yang masuk hari ini. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang alur drama. Namun sebelumnya kita akan mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin, yaitu berkenaan tentang drama, apa itu drama, struktur drama, jenis-jenis drama. Apakah adakah yang masih ingat tentang beberapa pengelompokan jenis drama didasarkan pada apa saja? Iya, Pak. Ya, Mbak Titi. Ya, silakan, jadi pengelompokan jenis-jenis drama ada yang berdasarkan penyajiannya, berdasarkan pementasan, berdasarkan ada yang tidak nyata. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Betul jawabannya, jadi pementasan drama itu berdasarkan penyajiannya, sarana pementasannya, dan ada tidaknya naskah. Jadi pertemuan kemarin kita membahas drama. Drama itu sebagai karya sastra yang dirancang untuk dipentaskan di panggung. Di samping itu, unsur penting dalam drama yaitu gerak, mimik, dan dialog. Lewat dialoglah konflik, emosi, pemikiran, dan karakter hidup dan kehidupan manusia terhidang di panggung tersebut. Kemudian dari jenis drama, penyajiannya berdasarkan penyajiannya terdiri dari tragedi, komedi, tragikomedi, melodrama, farce, tablo, dan sindra tari. Kemudian berdasarkan sarana pementasannya terdiri dari drama panggung, radio, televisi, film, wayang, dan boneka. Selain itu, berdasarkan tidaknya naskah, drama dikelompokkan menjadi dua, yakni drama modern dan drama tradisional. Kemudian dari materi tersebut masih dilanjutkan dengan alur drama. Bapak akan share screen tentang PPT alur drama. Apakah sudah diizinkan oleh Mbak Nova? Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah? Baik, saya ulangi. Alur cerita dalam materi kali ini kita akan membahas tentang alur cerita drama dan tahapan alur dalam drama. Jadi, alur merupakan unsur terpenting dalam drama. Tanpa alur, drama tidak akan hidup. Diibaratkan saja, alur itu merupakan jantungnya dari sebuah drama yang memberikan kehidupan. Definisi alur. Definisi alur menurut para ahli. Menurut Wahyudi Siswanto, alur merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan dalam sebuah cerita. Sedangkan menurut Aminuddin, alur atau plot adalah kesinambungan dari sebuah jalan cerita. Urutan cerita dapat disusun secara sistematis atau urutan waktu, peristiwa kejadian, dan sebab akibat. Selanjutnya, menurut Haryanto menyatakan bahwa alur merupakan jalan cerita atau urutan-urutan peristiwa dalam drama dari awal sampai akhir. Dari beberapa pendapat ahli, jadi definisi alur adalah sebuah jalan cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan dari awal sampai akhir dalam drama. Kemudian pengelompokan alur itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan urutan waktu ada alur maju atau disebut juga alur kronologis, alur lurus atau alur progresif.
Dalam alur ini peristiwa-peristiwa ditampilkan secara kronologis, maju serta runtut dari awal tahap, tengah hingga akhir. Kemudian alur mundur atau disebut juga alur tak kronologis, sorot, balik, regresif atau flashback. Dalam alur ini peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dari tahap akhir atau tengah dan baru kemudian tahap awalnya. Kemudian berdasarkan kriteria jumlah, alur tunggal, yaitu alur yang hanya menampilkan seorang tokoh protagonis. Pada alur ini cerita hanya mengikuti perjalanan hidup tokoh tersebut. Kemudian alur jamak, yaitu cerita drama menampilkan lebih dari satu tokoh protagonis. Dalam alur ini perjalanan hidup tiap tokoh ditampilkan. Kemudian berdasarkan kriteria hubungan antar peristiwa, yaitu ada alur erat atau disebut juga alur ketat atau padat. Dalam drama yang beralur cepat susul menyusul, setiap bagian terasa penting dan menentukan. Kemudian alur longgar yaitu berbanding terbalik dengan alur ketat. Dalam alur ini hubungan antar peristiwanya longgar, tersajikan secara lambat dan diselingi berbagai peristiwa tambahan. Pembaca atau penonton dapat meninggalkan atau mengabaikan adegan tertentu yang berkepanjangan dengan tanpa menghilangkan alur utama. Kemudian berdasarkan kriteria cara pengakhirannya ada alur terbuka yaitu alur penampilan kisahnya diakhiri dengan kepastian atau secara jelas. Dan ada alur tertutup, itu alur penampilan kisahnya diakhiri secara tidak pasti, tidak jelas, dan serba mungkin. Jadi akhir ceritanya diserahkan kepada imajinasi atau penonton. Kemudian berdasarkan kamus istilah sastra, ada alur bawahan, yaitu alur kedua atau tambahan yang disusupkan di sela-sela bagian alur utama sebagai variasi. Alur bawahan merupakan lakuan terdiri tetapi yang masih ada hubungannya dengan alur utama. Ada kalanya alur bawahan ini dimaksudkan untuk menimbulkan kontras. Ada kalanya juga sejalan dengan alur utama. Kemudian alur erat atau ketat, yaitu jalinan peristiwa yang sangat padu di dalam suatu karya sastra. Kalau salah satu peristiwa ditiadakan, keutuhan cerita akan terganggu. Kemudian ada alur longgar, yaitu jalinan peristiwa yang tidak padu di dalam karya sastra. Meniadakan salah satu peristiwa tidak akan mengganggu jalannya cerita. Kemudian yang terakhir yaitu alur menanjak, yaitu jalinan peristiwa dalam satu karya sastra yang semakin menanjak sifatnya. Dari beberapa pengompokan alur tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis alur dalam drama itu ada 3, yaitu alur maju, yang alur ini merupakan jalan ceritanya diawali dengan perkenalan, permasalahan, dan diakhiri dengan penutup. Kemudian alur mundur, yaitu alur yang jalan ceritanya langsung ke puncak masalah baru, kemudian kembali ke awal cerita. Kemudian alur campuran, yaitu alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Dalam alur campuran, penulis menuliskan secara berurutan dari awal cerita, selanjutnya menyisipkan kembali ke masa lalu atau kembali ke awal cerita. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tahapan dalam alur. Dalam tahapan alur ini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu eksposisi atau perkenalan. Dalam tahap ini pengarang memperkenalkan para tokoh dan memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi. Eksposisi sering disebut juga sebagai pemaparan. Eksposisi adalah bagian karya sastra drama yang berisi keterangan mengenai tokoh serta latar belakang. Biasanya eksposisi terletak pada bagian awal. Kemudian konflik awal. Pada tahap ini tokoh mulai terlihat persoalan dengan tokoh lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Biasanya konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain yang lebih panas. Kemudian lanjut ke 3 yaitu komplikasi. Tahap komplikasi pada tahap ini tokoh terlibat persoalan yang lebih serius, baik dengan tokoh yang telah berkonflik sebelumnya atau dengan orang lain, sehingga konflik semakin menajam. Masing-masing tokoh makin memperlihatkan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat yaitu klimaks atau puncaknya. Dalam tahap ini konflik menajam bergerak ke arah puncak. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar. Tokoh jahat dan tokoh baik sama-sama berusaha menanggapi keinginannya. Masing-masing tokoh dapat memanfaatkan tokoh lain memihak padanya. Tokoh baik lebih menyukai jalan tujuannya. Sebaiknya tokoh jahat akan memilih penyelesaian yang sesuai keinginannya sendiri. Kemudian setelah mencapai, kita turun ke nomor 5 yaitu anti klimaks. Dalam tahap ini konflik mulai mereda. Masing-masing tokoh menempuh penyelesaian yang dibutuhkan masing-masing dengan atau tanpa kesepakatan. Kemudian turun lagi ke penyelesaian.
pada tahap ini menulis naskah menghendaki tema atau mengedepankan kebaikan. Lazimnya tokoh antagonis akan mengalami kekalahan. Akan tetapi pengarang ingin menunjukkan bahwa sebuah kebaikan itu mudah diraih. Maka biasanya baik diletakkan pada posisi menang. Dalam drama dikenal istilah prolog, dialog, dan epilog. Prolog merupakan bagian pembukaan suatu drama, sedangkan dialog berisi percakapan antar tokoh yang terdapat dalam drama. Epilog merupakan adegan akhir dari penutupan drama. Terima kasih. Sekian pemaparan materi hari ini. Diharapkan melalui materi hari ini dan kemarin, mahasiswa mampu menyusun naskah drama dan mementaskan peran-peran masing tokoh dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan alur yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Apakah ada pertanyaan tentang pemaparan materi hari ini? Saya, Pak, mohon izin bertanya. Baik, Mbak Lilia. Mohon izin bertanya, Pak, terkait dengan pementasan drama, bagaimana cara kita menjiwai setiap tokoh dalam pementasan drama, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup bagus juga. Jadi besok kita juga akan mementaskan drama. Jadi pertanyaannya juga sangat menyambung dengan materi hari ini. Terkait dengan memerankan watak tokoh dengan supaya kita dapat menjiwai, yaitu dalam percakapan itu sebelumnya terkait watak tokoh dalam drama terlihat dari percakapan antar tokoh. Dalam percakapan itu tergambar sifat dan tingkah laku setiap tokoh. Dari kata-kata dan gerak-geraknya tergambar watak jahat, baik, pemarah, pendendam, jujur, sabar, atau yang lainnya. Jika akan memerankan drama, teman-teman harus menjiwai watak tokoh tersebut. Untuk itu, cara-cara agar kita dapat menjiwai tokoh dengan baik, yaitu yang pertama, membaca naskah dengan baik, khususnya para tokoh yang akan diperankan oleh teman-teman secara berulang. Kemudian mengamati orang-orang yang memiliki watak yang mirip dengan tokoh yang hendak diperankan teman-teman. Jika tidak ada yang ketiga yaitu jika tidak ada, pemain dapat melihat foto-foto, cerita sejarah atau sumber lain yang dapat mendukung karakter tokoh yang diperankan oleh teman-teman. Kemudian teman-teman bisa berlatih memerankan tokoh sesuai dengan karakternya, baik tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lilia. Apakah bisa ditangkap? Bisa, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Bapak sudah meng-share naskah drama, contoh naskah drama ke grup, dan Bapak akan menunjuk beberapa siswa untuk membacakannya, yaitu Mbak Agnes sebagai narator, Mas Aldino sebagai ayah, dan Fitri sebagai ibu, anak satu sebagai Pia, anak kedua, dan Niskur. Untuk pembacaannya, yang semangat ya, jangan lemes. Tenang pikirannya, tinggal ngopi selur, ben nyantuy. Monggo, silakan. Ya, Pak, terima kasih kesempatannya. Saya mulai ya, Pak. Di beranda sebuah rumah yang sederhana, tepatnya di meja ruang makan, terdapat seorang ibu yang tampak gelisah. Lalu ia berkata kepada ayah, "Ayah, sepertinya hujan akan turun. Lihatlah di luar, mendung dan gelap sekali, dan anak-anak kita belum pulang." Tenanglah, Bu. Mereka kan sudah dewasa. Tapi kan tidak biasanya mereka pulang terlambat, lagi pula mendung. Mereka toh bisa berlindung jika nanti hujan turun dengan lebat. Ah, ayah selalu begitu. Ah, ibu juga selalu begitu. keduanya diam lalu anak kedua memasuki pintu rumah. "Kenapa pulang terlambat, Miss? Sudah makan siang?" Sudah, Bu. Tadi ada demo yang menghambat lalu lintas. Demo tentang apa dan oleh siapa? Tidak tahu ya, saya tidak peduli demo macam apa dan oleh siapa. Anak kedua masuk ke kamar, ganti baju, dan keluar lagi.
Kau mau kemana lagi, Nis? Voli, Bu, ada latihan di stadion. Mendung begitu, gelap, kakakmu juga belum pulang. Carilah dulu. Saya sudah terlambat, Bu. Lagi pula kakak pasti bisa menjaga diri. Hujan akan segera turun. Nanti dia terjebak hujan. Jemputlah dulu. Bu, saya sudah berumur 19 tahun, jadi saya rasa kakak juga sudah dewasa. Niskur, jangan kasar pada ibumu. Anak pertama mendadak menyelonong masuk dan ikut duduk bersama kedua orang tuanya sambil mengambil makanan dan memakannya. Tuh, Bu, Putri Cinderella sudah kembali ke istana. Saya pergi dulu. Anak kedua pergi membuka pintu dan pergi meninggalkan rumah. Kamu dari mana, Pi? Biasalah, Bu, memperjuangkan keadilan. Keadilan macam apa? Keadilan bagi seluruh rakyat jelata yang menyangkut segala kepentingan umum, Ayah. Kau berurusan dengan polisi. Ya, mau gimana lagi demi keadilan, Bu. Jangan macam-macam kamu ya. Ibu jangan khawatir, jangan panik seperti itu. Lebih baik Ibu nonton TV saja. Lagian aku juga tidak apa-apa, Bu. Jangan terlalu khawatir, Bu. Aku kan sudah dewasa. Ibu cuma memperingatkan, Nak. Jangan bertindak nakal dan mengancam nyawamu sendiri. Nyawamu adalah nyawa ibu juga, jadi jagalah dengan baik-baik ya. Iya, Ibu. Mohon maaf kalau aku selalu bikin Ibu gelisah dan khawatir. Sekarang aku capek dan mau istirahat dulu ya, Bu. Dadah. Setelah menenangkan kedua orang tuanya, anak pertama pergi ke kamar dan kembali merebahkan badannya di kasur. Sedangkan kedua orang tuanya beranjak ke ruang TV untuk menonton tayangan favoritnya, yaitu Ikatan Cinta. Selesai. Baik, sangat bagus sekali. Terima kasih atas beberapa siswa yang saya tunjuk, sangat bagus. Sebelum Bapak mengomentari, saya akan menunjuk siswa untuk mengomentari pementasan drama tadi. Silakan untuk Mbak Marisa memberikan komentar bagaimana pementasan yang dilakukan oleh beberapa teman kalian tersebut. Silakan. Menurut saya pementasan tadi sudah baik, Pak. Akan tetapi mungkin karena terlaksana dalam jaringan seperti ini menjadi terkendala sinyal, kemudian feel-nya itu kurang dapat begitu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Marisa. Kemudian untuk siswa yang lain yang menyimak video tadi, bagaimana watak dari masing-masing tokoh dalam drama tersebut? Silakan, siapa yang tahu? Saya, Pak. Wah, silakan Mbak Nova, silakan. Wataknya ya? Iya, Pak. Iya, Mbak. Menurut saya ibu berwatak khawatir dan penyayang. Ayah berwatak santuy dan berpikiran lebih dewasa. Dia berwatak acuh tak acuh dan hanya mempedulikan dirinya sendiri. Dan Niskur berwatak membela keadilan. Seperti itu, Pak. Ya, tapi kayaknya ada yang kebalik deh. Pia sama Niskurnya yang kebalik. Iya, Pak. Nggak dengar tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi benar yang kata Mbak Nova, tapi Pia dan Niskurnya itu kebalik. Jadi terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam pembelajaran hari ini. Pementasan drama sudah baik. Kemudian dalam kesimpulan dari materi ini hari ini yaitu alur adalah sebuah jalan cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan dari awal hingga akhir drama. Jenis alur berdasarkan urutan cerita terdiri atas maju dan mundur. Sedangkan berdasarkan jumlah alur terdiri atas alur tunggal dan alur ganda.
Kemudian dari hubungan antar peristiwa yaitu alur rapat dan alur longgar. Sedangkan berdasarkan pengakhirannya yaitu alur tutup dan terbuka. Kemudian menurut Kamus Istilah Sastra terdiri atas alur bawahan, alur erat, alur longgar, dan alur menanjak. Sedangkan dan dari kesimpulan tersebut terdiri atas alur jenis alur dalam drama yaitu terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian dalam memerankan tokoh yang telah dipentaskan teman-teman tadi, diperlukan penguasaan karakter dan teman-teman memperoleh penguasaan karakter dan penokohan dari naskah tersebut. Kemudian saya akan menyampaikan tugas yang akan dikerjakan teman-teman dan sebagai ulangan harian untuk besok minggu depan, yaitu yang pertama, ketua kelas membagi kelompok secara merata. Kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian susunlah naskah drama dengan tema persahabatan. Susunlah bagian-bagian penting yang akan ditulis, kemudian menyusun terhadap pesan yang kalian peroleh dalam cerita atau buku fiksi, referensi, internet, atau apapun itu. Kemudian edit tulisan yang kalian buat dari segi isi, bahasa, dan ejaan agar sesuai dan menjadi tulisan yang menarik dan tepat. Kemudian deadline-nya adalah minggu depan dalam bentuk Word, tak ada batasan khusus minimal halamannya, bebas maupun berapa lembar. Tidak lupa menyertakan identitas teman-teman, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian untuk pertemuan minggu depan yaitu praktek pementasan naskah drama yang telah teman-teman buat sebagai nilai ulangan harian. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kurangnya. Saya ucapkan terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.